Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, let's study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah peleburan KTSP untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan study mates, aku Karaisa. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Indonesia di jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Nah, aku memiliki beberapa achievement nih study mates. Yang pertama, aku berhasil lolos SNBT pilihan pertama di UI, lalu lolos UMPTKIN pilihan pertama juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan aku berhasil meraih skor PBM-ku sebesar 619,24 dan skor literasi bahasa Indonesia sebesar 642,11. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi lebih lanjut, terdapat objektif material yang akan study mates dapat di dalam pembahasan kita ini nih. Yang pertama, ada pengertian peleburan kata KTSP, lalu konsep penggunaan kata SP, contoh peleburan kata KTSP, dan juga contoh latihan soal peleburan kata KTSP. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita belajar bareng. Nah, langsung kita masuk ke penjelasan materinya Let's Study. Apa sih kaidah peleburan KTSP itu? Jadi, peleburan KTSP merujuk pada kata dasar yang berawal dengan huruf K, T, S, dan P, maka kata tersebut akan secara otomatis melebur jika diberi imbuhan me dan pe. Nah, kita langsung masuk ke konsep penggunaan KTSP nih. Let's study. Yang pertama, ada kata dasar yang melebur adalah kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dan akan melebur hanya ketika huruf berikutnya berupa huruf vokal. Jadi, kata dasar yang berawalan huruf KTSP itu akan melebur tadi ketika huruf keduanya atau huruf berikutnya itu huruf vokal. Di sini contohnya ada kata kejar. Awalannya K, terus huruf berikutnya ada huruf konsonan. Nah, dia mendapat imbuhan melebur menjadi mengajar. Begitu juga contoh kedua yaitu tendang. Kata depannya T, lalu huruf berikutnya E mendapat imbuhan melebur menjadi menendang. Lalu yang kedua, kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan tidak akan melebur. Berkebalikan dengan yang tadi kalau di sini kata dasar berawalan huruf K, T, S, P tapi huruf keduanya huruf konsonan itu nggak melebur. Let's study. Contohnya yang pertama ada traktir. Itu huruf depannya T tapi huruf keduanya konsonan. Nah, dapat imbuhan dia nggak melebur. Let's study. Jadi penulisannya tetap mentraktir. Terus contoh kedua juga ada kritik, juga sama menjadi mengkritik. Selanjutnya yang ketiga, kata dasar berawalan huruf K, T, S, dan P dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan P. Nah, kalau tadi kan kata SP, huruf depannya kata SP tapi huruf keduanya konsonan itu nggak bisa melebur kan Let's study. Nah, ternyata di sini konsep ketiga itu bisa melebur tetapi hanya jika mendapat awalan P. Contohnya di sini ada proses, itu huruf depannya P, lalu huruf berikutnya konsonan, tetapi dia dapat awalan P, jadi dia melebur menjadi pemroses. Yang kedua juga ada protes, juga sama melebur menjadi pemrotes. Jadi hanya melebur tetapi bisa melebur tapi hanya jika mendapat awalan P. Lalu yang keempat, beberapa aturan yang tadi disebutkan berlaku kecuali pada kata-kata tertentu, misalnya mengkaji dan mempunyai. Jadi ada beberapa kata yang mendapat pengecualian. Let's study. Kenapa tuh Kak? Nih, contohnya yang pertama, ada kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji. Jadi mengkaji kan awal kata dasarnya tuh kaji ya. Dia tuh kalau sesuai kaidah dia itu harus melebur menjadi mengaji, tetapi dibedakan atau tidak dileburkan karena biar dibedakan dengan mengaji, karena kan kalau melebur jadi mengaji ya Let's study, tetapi antara mengkaji dan mengaji itu artiannya beda Let's study, jadi dia dikecualikan. Lalu di sini juga ada kata dasar punya menjadi mempunyai. Hal ini karena mempunyai kurang diterima oleh masyarakat dan tidak disosialisasikan dengan baik. Jadi
punya itu tuh harusnya melebur menjadi mempunyai kan let's study. Tetapi di sini dikecualikan juga karena mempunyai itu kurang diterima oleh masyarakat atau kita tuh tidak biasa make let's study. Jadi tetap mempunyai. Nah, lalu yang kelima, perhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan pe sekaligus atau imbuhan bertingkat. Pada kasus ini harus diingat kata dasarnya. Jadi kita harus memperhatikan kata-kata yang mengalami imbuhan bertingkat atau dapat imbuhan me dan pe sekaligus. Di sini contohnya ada memperhatikan. Itu bukan melebur menjadi memerhatikan tadi karena dia berasal dari kata hati yang diberi imbuhan bertingkat. Jadi dia kata dasar itu hati. Dia mendapatkan imbuhan me dan pe. Jadi dia penulisannya tetap memperhatikan bukan memerhatikan tadi. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh kata peleburan kata SP. Di sini ada menyiram. Dari kata siram, jadi dia melebur kan menjadi menyiram. Lalu mensterilkan, dia itu tidak melebur karena kata depannya S tetapi huruf berikutnya huruf konsonan, jadi tetap mensterilkan. Lalu di sini ada mengawal, itu melebur karena dia dari kata kawal. Lalu di sini memaku juga melebur dari kata paku. Lalu yang terakhir ada menangkap, itu melebur juga ya let's study dari kata tangkap. Nah, penjelasan udah, langsung kita masuk ke latihan soal agar lebih matang nih tadi pemahamannya. Soal nomor 1, jika kata pukul diberi awalan me, maka menjadi kira-kira apa nih tadi? Me dan me plus pukul. Itu kan pukul itu depannya P, lalu huruf berikutnya huruf vokal. Berarti melebur menjadi betul banget memukul. Nah, memukul let's study jawabannya karena pukul kata depannya P, huruf berikutnya U, jadi melebur menjadi memukul. Selanjutnya, manakah penggunaan peleburan kata SP yang benar? Kira-kira yang benar yang mana nih let's study? Mengkupas benar atau salah nih let's study? Kata dasarnya apa sih? Kata dasarnya tuh kupas ya. Berarti salah let's study, harusnya mengupas karena dia itu kata dasarnya kupas, depannya K, huruf berikutnya adalah huruf vokal, harusnya melebur menjadi mengupas. Selanjutnya menyalin. Kira-kira benar atau salah nih? Menyalin kata depannya salin, kata dasarnya salin. Berarti benar, yang benar adalah menyalin karena dia melebur. Lalu yang ketiga, memesona. Kira-kira memesona tuh kata dasarnya apa sih? Kata dasarnya adalah pesona, berarti kan melebur ya tadi, berarti benar. Jawabannya memesona. Lalu yang terakhir, memeras. Memeras kata dasarnya peras, berarti melebur, berarti benar. Jawabannya adalah memeras. Selanjutnya ini di sini ada ininya nih kelas tadi, ada pembahasannya. Mengkupas, me plus kupas, jadi melebur menjadi mengkupas. Menyalin, me plus salin, melebur. Memesona, me plus pesona, melebur. Memeras pun sama, me plus peras, berawalan kata SP jadi melebur. Selanjutnya nomor 3, peneliti akan titik-titik data mereka sebelum menyimpulkan. Akronim atau singkatan yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah kira-kira apa nih? Peneliti akan ngapain data mereka sih sebelum menyimpulkan? Tadi kayaknya sudah ada kosakata yang kita bahas nih. Kira-kira apa nih study mates? Betul banget, jawabannya adalah mengkaji. Peneliti akan mengkaji data mereka sebelum menyimpulkan. Ingat ya study mates, dalam kaidah kata kaji mesti melebur menjadi mengaji, namun kata mengkaji lebih diterima dan dalam artian itu lebih relevan, jadi mengkaji. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan kita, terdapat beberapa poin yang harus study mates ingat. Yang pertama itu kata dasar berawalan huruf kata SP akan melebur
hanya ketika huruf berikutnya huruf vokal. Lalu kata dasar berulang huruf kata SP tidak melebur ketika huruf kedua berupa huruf konsonan. Yang ketiga, kata dasar berawal huruf kata SP dengan huruf kedua berupa huruf konsonan dapat melebur hanya jika mendapat awalan P. Lalu yang keempat, terdapat beberapa kata yang tidak melebur sesuai aturan karena perbedaan arti dan kurang diterima oleh masyarakat. Lalu yang terakhir, kita harus selalu memperhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan pe sekaligus atau imbuhan bertingkat. Let's study. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!